Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Kita pada video kali ini akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai pemrograman web dari pemula hingga mahir ya. Kali ini sudah video ke-11 ya. Yang sebelumnya di video ke-10 kita sudah belajar mengenai dasar-dasar dari Laravel, terutama bagaimana cara menginstal framework Laravel ini menggunakan bantuan Composer waktu itu. Kemudian kita juga sudah membuat halaman web sederhana yang bisa menampilkan beberapa halaman ya di Laravel. Silahkan bisa disimak ke video ke-10 atau video sebelumnya. Nah, pada video ke-11 kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan Laravel. Kita akan nanti membuat aplikasi CRUD sederhana. CRUD ini ya yang menampilkan data, menginput data, mengupdate data, dan nanti juga menghapus atau mendelete data. Ya, tentunya nanti database yang akan kita gunakan adalah MySQL. Ya, sebelum kita lanjut ke coding gitu ya, tentunya kita perlu ingat dulu bahwa di Laravel atau framework Laravel sendiri itu berbasis pada MVC. Ya, jadi MVC itu singkatan dari Model View Controller. Ini merupakan model atau arsitektur ya pengembangan web yang membagi fungsi dari peran dari halaman web menjadi model, view, dan controller. Ya, apa itu model, view, dan controller? Ya, pada dasarnya ini kaitannya dengan Laravel tentunya gitu kan ya. Model itu kaitannya dengan kita mendefinisikan objek-objek ya atau model-model yang nantinya kurang lebih akan berhubungan dengan database ya. Jadi nanti kalau kita bicara model nanti pasti berhubungan dengan database. Kemudian yang kedua, view ini adalah tampilan. Jadi ada peran di dalam bagian dari Laravel sendiri yang mengatur tampilan dari suatu website. Jadi merender atau memperlihatkan secara user interface-nya itu diatur di bagian view. Kemudian C-nya adalah controller. Controller ini adalah mengontrol atau mengatur ya, mengendalikan interaksi data antara si model, view, dan mungkin library atau mungkin bagian-bagian yang lain dari halaman web. Terakhir adalah routing. Routing ini kalau di beberapa video sebelumnya kita sempat membuat satu halaman web yang nantinya bisa kita atur ya, satu bagian tertentu berubah tapi bagian yang lainnya relatif tetap ya. Waktu itu kita mengistilahkan dengan yang namanya page selector gitu ya. Routing ini sebenarnya fungsinya kurang lebih sama, yaitu mengatur mana halaman atau file mana yang akan ditampilkan atau disajikan, mengatur routingnya gitu nih, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita juga perlu pahami ya, di dalam Laravel sendiri pasti kita akan berkenaan atau bersentuhan dengan berbagai folder ini ya. Jadi bagian tampilannya atau hasil akhir dari webnya itu ada di sini, ada di /public gitu kan ya. Kemudian nanti di bagian routingnya itu nanti ada di /routes ya. Nah, jadi kalau nanti kita mau ngatur routingnya maka kita tinggal memasuki folder ini. Kemudian di controller itu ada di app http controllers. Kalau di models itu ada di app/models ya. Kemudian kalau di view kita aturnya ada di /resource/views ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Kalau kurang jelas silahkan bisa disimak kembali video ke-10 atau video sebelumnya ya. Baik, kemudian di video sebelumnya juga kita sudah sempat menyinggung ya metode di dalam root ya. Jadi di dalam mengatur root itu ada beberapa metode ya. Dari Laravel mengenal ada namanya metode get, push, put ya, dan patch, delete, dan juga option. Nah, kita mungkin sudah familiar dengan namanya metode get, metode post ya. Ini kalau teman-teman belajar PHP dasar
ini pastinya ada kaitannya dengan penanganan form ya. Metodenya ada get, ada post ya. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya teman-teman belajar HTTP itu ada put, ada patch, ada delete, ada option ya. Nah, pelan-pelan kita akan belajar mungkin satu persatu ya mengenal itu semua. Nah, nantinya di dalam penanganan atau routing ini ya akan sangat tergantung pada metodenya. Jadi kalau misalnya routingnya adalah metodenya get, nanti kita paksakan mengakses satu URL itu ya, dengan metode post ya nggak bisa. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa atau sesuai dengan routingnya. Ya, nanti kita akan terapkan itu semua. Ini hanya sebagai reminder atau pengantar saja. Ya, oke, mari kita langsung coding ya. Namun sebelumnya mungkin mudah-mudahan masih ingat ya di beberapa video awal ya pada saat kita mengatur layout atau membuat layout dengan CSS waktu itu. Kalau nggak salah mungkin di video ketiga ya, 3 atau 2 lah gitu ya, silahkan bisa dicek kembali. Kita pernah membuat halaman seperti ini ya, halaman yang tampilannya di atas ada header, kemudian di sebelah kiri ada sidebar, di sebelah kanan ada datanya. Nah, ini nanti yang kurang lebih akan kita coba buat ya, kita akan coba buat. Jadi ada halaman header ini kita nggak usah otak-atik ya, kita buat sederhana saja, tapi nanti kita fokusnya adalah CRUD-nya di bagian data mahasiswa seperti ini. Ya, jadi nanti ada fitur tambah, nanti ada edit, delete, dan juga menampilkan datanya. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini untuk codingnya, jangan lupa ya, satu pastikan framework Laravel sudah terinstall ya dengan baik. Ya, jadi fresh installer juga nggak masalah ya, masih belum dia apa-apain nggak apa-apa. Kemudian yang kedua bisa mengunduh ada starter pack-nya gitu. Jadi ada program awalan lah gitu ya. Yang ada 2 file sebenarnya. Bisa diunduh di deskripsi dari video ini. Ada 2 file, nantinya di situ ada cuman index.html dan juga style.css. Yang nanti akan kita awali dengan file itu. Jadi nggak coding dari awal, tapi kita coba awali dari starter pack program yang akan kita coba ya. Oke, mari kita coba mulai. Baik, silahkan dibuka Visual Studio Code-nya ya, atau editor yang Anda gunakan. Lalu setelah unduh file starter pack yang ada di deskripsi video ini, silahkan bisa diekstrak, dan kurang lebih tampilan atau mungkin coding sederhana dari 2 file itu, yaitu index.html dan style.css ini bisa terlihat di sini ya. Index.html ini mengatur HTML-nya, sedangkan CSS mengatur tampilannya. Bagaimana tampilannya? Kurang lebih kalau ditampilkan di browser ya seperti ini ya, masih sederhana saja. Nanti kita akan tambahkan beberapa menu ya untuk bisa mengatur bisa menampilkan data tertentu di halaman web ini. Nah, sebelum itu halaman web ini akan kita coba masukkan ya ke dalam framework Laravel. Jadi kita manfaatkan. Sebenarnya ini teknik sederhana, teknik dasar yang nantinya pada saat teman-teman misalnya mau memanfaatkan template yang ada atau berasal dari situs tertentu yang kita dapatkan, kemudian kita mau pakai sebagai template website kita dan kita masukkan ke Laravel, tekniknya kurang lebih sama. Ya, karena pada umumnya biasanya satu tempat yang kita peroleh dari internet atau dari situs tertentu, itu kita bisa mendapati ada file HTML-nya, ada file CSS-nya, dan mungkin ada file-file yang lain seperti image dan sebagainya. Ya, nah kurang lebih caranya akan sama nanti, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita buka folder Laravel kita. Kita akan mulai dari bagian resource ya. Dari bagian resource itu bagian views ya, kita akan membuat atau mengkonversi ya index.html ini menjadi nanti tampilan views di Laravel. Oke, kita akan coba buat klik kanan new file ya, bikin baru misalnya layout .blade ya .php. Ini untuk mengatur nanti layoutnya. Jadi layoutnya kita akan taruh sini, isinya kita copy pastekan aja dari file index ya. Dari file index ini kita copy pastekan, masukkan semuanya ke
sini. Oke. Ya, jadi semuanya masukkan ke sini. Ya. Jadi sesederhana itu. Ya. Nah, kita akan nanti akan menampilkan ini. Nah, dari halaman layout ini ada beberapa bagian yang merupakan ini ya, yang merupakan tampilan umum, artinya tampilan yang memang tidak berubah. Ada bagian tertentu yang nanti akan berubah-ubah, yaitu bagian konten. Ya. Nah, kita terlihat di sini ya, di bagian atas ini ada header dan sebagainya, standar lah ya. Kemudian di sini ada navigasi, ini bagian menu sebelah kiri yang tadi tampil. Ya, ada home, login, profile dan sebagainya. Ini adalah bagian kontennya yang ada di antara tag artikel, ini kontennya. Dan ini adalah bagian footer. Yang sering berubah adalah bagian konten di sini. Nah, oke, jangan lupa disimpan. Nah, di bagian konten ini nanti yang akan kita pisahkan. Ya, jadi bagian sini akan kita pisahkan. Dan ini biar nggak terlalu panjang. Oke. Nah, bagian ini kita akan pisahkan ke file tersendiri. Ya, oke, kita akan copy, kita akan cut juga gitu ya. Nah, kita cut jadi di Ctrl X atau di cut gitu ya. Kemudian di sini digantikan dengan perintah yang namanya yield. Ya. Oke, konten. Ya, oke, add-nya kebanyakan. Nah, seperti ini aja. Ya, jadi ini nanti akan kita isikan dengan konten. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita akan coba buat satu views lagi, ya, kiri kanan new file yang namanya home. Maaf, blade.php. Kemudian kita pastekan tadi tuh. Namun sebelum paste kita akan coba tambahkan perintah namanya extend. Ya, extend layout ya. Kemudian section. Nah, lalu pastikan yang tadi kita cut itu ditaruh di sini ya. Jadi saya ulang, di sini di bagian layout yang tadi kan ada perintahnya di sini, itu kita buat atau kita masukkan ke dalam home.blade ya. Sehingga kita pastikan di bagian section di sini. Ya, ini yang perintah yang lainnya ditambahkan. Extend layout ini untuk mengextend bahwa nanti kita menggunakan layout. Nah, nanti yang akan kita tampilkan, layout yang akan kita tampilkan di halaman utama ya ini home.blade ini. Ya, ini akan kita tampilkan di halaman utama. Oke, saya kira jelas. Kemudian kita akan atur di bagian roots-nya, jangan lupa ya. Atur di bagian roots ya, buka file web.php. Kemudian awalnya kan seperti ini ya aslinya ya, get function wanna return welcome, sehingga nanti tampilan di Laravel-nya akan menjadi seperti ini ya, welcome. Ini fresh instalasi dari Laravel pasti akan seperti ini. Oke, ini kita hapus saja ya, bagian sini kita hapus ya. Kalau nggak mau dihapus ya di remark juga boleh gitu ya, di remark ya. Nah, kemudian kita akan gantikan dengan ini controller ya, dengan controller yang akan mengakses ke halaman home ya. Jadi ini adalah perintah untuk bahwa kalau nanti halaman webnya adalah slash, maka di sini akan mengakses si home controller tadi atau halaman home tadi, kemudian di bagian index ya. Kita akan coba ya, kita save ya, kita akan coba efeknya seperti apa dari halaman ini. Halaman Laravelnya, saya lebih suka membuka aplikasi Laravel dengan localhost slash foldernya, kemudian slash ininya ya, apa namanya, slash public gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai web juga pakai apa namanya, cara yang seperti di video sebelumnya juga silahkan gitu ya. Jadi diaktifkan semacam Laravel web servernya gitu ya. Oke, ini
error. Kenapa? Karena memang home controllernya nggak ketemu, jadi belum kita buat ya, home controllernya belum kita buat, jadi baru kita buat view-nya saja. Maka selanjutnya adalah kita akan membuat home controller. Mudah-mudahan masih ingat, kita bisa buka terminal ya, dari view terminal atau dari terminal juga boleh ya, view terminal ya. Oke, dia akan ada di bawahnya di sini. Kemudian kita akan mencoba atau mengingat kembali menggunakan perintah PHP artisan ya. Oke. Nah, kita akan coba perintah PHP artisan make controller. Jadi kita akan buat controller, kemudian home control. Sorry, ini C-nya kecil saja ya. Jadi kita akan membuat home controller ya, namanya nama kelasnya adalah itu home controller. Kita enter ya. Controller sudah sukses dibuat, dan nanti di folder Laravel app kemudian http controllers ya, sudah ada namanya home controller. Coba kita buka ya, masih kosong di sana. Kemudian kita bisa tambahkan function index ya, sebagai fungsi yang nanti awalan atau pertama kali akan ditampilkan ya. Biasanya return view, saya mau menampilkan layout yang mana yang akan ditampilkan, yaitu layout home ya. Layout home ini adalah merujuk pada home.blade.php. Jadi ini yang akan ditampilkan. Satu lagi di bagian ini kita simpan, jangan lupa tambahkan perintah ini saja ya di bagian sini. Kemudian di bagian webnya kita tambahkan home controller +, kita akan mengakses file index. Kemudian di sini ada name, ini adalah memberi nama ya. Jadi ke routing ini kita bisa beri nama. Nah, ini masih akan error karena kita perlu mengincludekan. Jadi kita perlu mengincludekan controllernya. Jadi tinggal use app kemudian http controllers kemudian home control. Jadi kita includekan kelasnya sehingga nanti di sini bisa langsung seperti ini ya. Home controller dua kali, kemudian kelas, kemudian kita mengakses file indexnya. Kemudian kita kasih nama home sebagai nama saja gitu. Nanti ini kita bisa manfaatkan untuk beberapa hal. Nanti kita akan manfaatkan ini ya. Kita simpan. Kemudian kita coba langsung tampilkan atau kita refresh ya, apakah website kita sudah menampilkan. Sudah menampilkan, tapi CSS-nya ternyata belum diterapkan ya, karena kita belum mengatur CSS-nya. Kita coba atur CSS-nya. Tadi di awalan di file starter pack-nya kita ada file style.css ya. Ini filenya ya. Nah, silahkan bisa dicari filenya. Kemudian itu filenya kita akan taruh ya, atau kita masukkan ke dalam folder mana? Folder public ya. Biar lebih rapi kita bisa buat folder baru. Jadi folder public kita buat folder baru, klik kanan new folder, kemudian kita buat folder CSS misalnya. Lalu di dalamnya kita akan membuat file baru, yaitu style.css yang nanti isinya copy paste dari sini, atau teman-teman bisa langsung juga copy filenya itu langsung di copy ke sini juga boleh ya. Nah, ini saya coba bikin file style.css ya, di dalam folder CSS. Kemudian yang tadi kita akan copy pastekan di sini. Sip ya. Jangan lupa disimpan ya. File aslinya biar nggak bingung bisa di close dulu. Ya, ini juga kita sudah tidak pakai lagi sebenarnya, kita close saja ya. Kemudian kita akan indeksnya kita close. Kita akan lari ke layoutnya ya, ke layout.blade.php. Nah, di situ kan link style CSS-nya di sini belum
belum terarahkan ke arah yang benar gitu kan ya. Sehingga kita harus mengarahkan ke folder CSS-nya tadi ya. Nah, sebenarnya bisa langsung gitu kan ya, kita ke folder CSS-nya tadi, misalnya /CSS segala macam gitu kan ya. Namun kita akan coba memanfaatkan beberapa fungsi yang sudah ada di Laravel, yaitu kita akan memanfaatkan ini kita ganti ya, kita akan memanfaatkan ini namanya biar perintah Laravel itu ada di antara kurung. Jadi kalau ini isinya di dalam layout blade ya, kemudian kita mau memasukkan perintah PHP, perintah Laravel gitu, diawali dengan tanda kurawal buka 2 kali, diakhiri dengan kurawal tutup 2 kali ya. Saya akan memanggil kelas URL, kemudian asset, ya, kemudian CSS style CSS. Jadi intinya saya memanggil atau menggenerate ya semacam URL ya yang menuju ke halaman aset ya, ke halaman aset, kemudian /CSS /styles CSS. Ini adalah memasukkan atau nanti akan otomatis akan menggenerate satu URL yang mengarah ke URL yang benar, yang akan menuju ke CSS yang ada di public ya, yang ada di public, mana public, public /CSS ya. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita coba refresh. Seharusnya sudah. Wow, aset ini tidak eksis. Oke, kita akan coba cek kembali apakah saya salah. Setelah seperti ini, kita coba ya. Kita coba tanpa S ya, ternyata nggak usah pakai S ya, jadi aset saja ya. Nah, ini sudah muncul sesuai dengan tampilan yang awalan ya, sudah diterapkan CSS ya. Jadi kalau tadi yang perintah CSS yang ditambahkan itu nanti URL-nya akan otomatis mengarah ke sini, jadi mengarah ke arah yang benar ya, menggenerate URL. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba buat menu baru ya. Kita coba buat menu baru untuk menampilkan tadi ya halaman atau data mahasiswa gitu ya. Jadi kalau membuat menu baru, oh ya sorry, ini juga masih belum beres ya. Ini home gitu, dan ini belum mengarah ke halaman home dan sebagainya. Nanti kita akan sekalian kita benerin. Oke, kita akan mencoba membuat controller baru untuk nanti menampilkan data mahasiswa di sini ya. Oke, kita akan buat tampilan baru. Kita bisa copy saja dari mana? Dari home ya. Dari home.blade kita buat views-nya, kita copy paste saja. Saya copy, saya paste. Kemudian ini kita bisa rename ya. Misalnya apa? MHS atau mahasiswa lah ya. Biar informatif. MHS.blade. Ini sebagai layout untuk halaman mahasiswa. Nah, kemudian kita ganti nih halaman datanya, kita ganti dengan data mahasiswa. Kemudian ini nanti kita ganti dengan isinya kita ganti dengan tabel, tapi kita biarkan dulu ya. Nanti isi data mahasiswa di sini. Oke. Nah, views-nya kita sudah buat. Jangan lupa berikutnya adalah kita buat controllernya ya. Jadi dari konsol atau terminalnya PHP artisan make controller mahasiswa controller. Oke. Setelah controllernya dibuat, berikutnya adalah kita buka controllernya. Kita buka controllernya. Nah, controllernya sudah ada mahasiswa controller. Kemudian kita bikin function index ya. Nah, kemudian returnnya ke views dari nama view-nya adalah mahasiswa. Oke, sudah seperti ini saja.
Lalu kita balik lagi, sekarang kita buka yang rootnya, yaitu web. Nah, web ini kita aktifkan, jadi kita akan mengakses file mahasiswa /mahasiswa. Jadi kalau /mahasiswa, maka kita mengaksesnya adalah mahasiswa controller di kelas. Kemudian fungsinya adalah fungsi index, dan name-nya saya kasih nama mahasiswa, MHS gitu ya. Nah, nanti di sini tambahkan juga, jangan lupa tambahkan controllernya mahasiswa, include-kan. Lalu satu lagi di bagian layout ya, layout titik blade-nya kita tambahkan menu baru ya. Kita tambahkan menu baru ya, di bawah home misalnya menu mahasiswa ya. Bagaimana ngelinknya? Ngelinknya itu mudah sekali ya. Kita bisa manfaatkan perintah controller perintah Laravel yang namanya root. Kemudian nama rootnya, nah ini nama rootnya adalah MHS ya. Dari mana MHS itu kita lihat di webnya tadi ya. Lihat di web ya, di sini name-nya adalah MHS ini nih. Ini adalah nama rootnya ini ya. Dia pakai metode get, kemudian /mahasiswa, dan ini URL-nya itu akan otomatis nanti tergenerate ya dengan perintah seperti ini aja, root MHS. Demikian juga home ya, yang home itu kita akan juga home ya. Sehingga nanti ada perubahan file controllernya atau perubahan ini nggak masalah, nanti di sininya akan menyesuaikan ya. Kita akan coba ya. Kita refresh. Nah, home-nya sudah, menu mahasiswa sudah ada. Kalau kita klik akan berubah ke dalam /mahasiswa ya, home /mahasiswa ya. Oke, itu saya kira tidak terlalu susah ya untuk membuat atau mengatur halaman-halaman di dalam webnya si Laravel. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat sekarang tampilan datanya ya, data dari si mahasiswa tadi gitu kan ya. Nah, untuk itu kita akan mencoba membuat database ya, jadi ngurusin database-nya gitu kan ya. Kita akan menggunakan database MySQL. Nah, untuk itu coba saya akan buka MySQL dulu ya. Jadi saya buka MySQL dulu, pakai PHP MyAdmin boleh, pakai yang lain juga silahkan gitu kan ya. Saya akan membuka database saya. Kita create database baru, misalnya db aplikasi Laravel app ya, misalnya ya. Kita buat database baru. Oke, nah, biarkan saja. Jadi yang penting kita tahu database-nya, kemudian kita tahu user untuk masuk ke dalam server MySQL-nya. Oke, nah kemudian kita kembali ke Laravel-nya. Nah, kemudian buka file ya, di dalam root dari aplikasi Laravel ada namanya env ya, file.env. Nah, disinilah settingan database itu ditaruh ya. Nah, cari aja di situ ada DB connection misalnya, defaultnya dalam MySQL, yang lain sebenarnya tidak ada perubahan. Kemudian ini nama database-nya, misalnya tadi kan nama database-nya DB Laravel app ya. Nah, kemudian usernya apa, passwordnya apa ya, tinggal nanti menyesuaikan dengan kondisi dari server dari teman-teman semua. Yang penting 3 hal ini yang harus dipastikan diisi dengan benar ya, jangan lupa disimpan. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membuat tabel ya di dalam database yang sudah kita koneksikan tersebut gitu kan ya. Kita akan buat tabel, tapi kita akan bikin tabelnya menggunakan memanfaatkan perintah dari PHP Artisan ya. Oke, tuliskan seperti ini. Jadi di konsol atau di terminal tuliskan PHP Artisan
make. Nah, kali ini kita buat model. Ya, kemudian nama modelnya. Nama modelnya seperti ini. Ya, misalnya mahasiswa. Nanti akan buat model namanya mahasiswa. Ya. Oke, kita enter. Ya, kemudian kita tunggu eksekusinya. Oke, model sudah berhasil. Ada satu perintah lagi saya yang lupa ya. Harusnya saya membuat ininya juga, apa namanya, file nanti SQL lah gitu ya, file SQL untuk meng-create tabelnya ya. Saya akan ulangi, mudah-mudahan bisa. Tambahkan opsi min m ya. Min m ini kita akan membuat model sekaligus juga perintah SQL-nya. Kita coba apakah, mudah-mudahan masih bisa. Model sudah ada. Oke, kalau sudah ada kita coba, kalau sudah terlanjur ya, teman-teman bisa menuju ke model, kemudian dihapus saja ya di aplikasi dari app model ya gitu, ada mahasiswa PHP ini dihapus, jadi isinya kosong gitu kan ya, kita hapus, kita delete. Oke ya, karena tadi kita salah. Oke, kemudian setelah dihapus, nah kita ulang kembali perintahnya. Jadi jangan lupa opsi min m ya, biar nanti kita bisa create secara otomatis dari perintah kita memanfaatkan ini ya, si Laravel ini secara penuh untuk membuat nanti tabelnya secara otomatis. Oke, model create. Nah, kemudian di sini ada tambahan opsinya ya. Jadi create migration. Ini ada create mahasiswa tabel. Jadi tabel mahasiswa itu akan ada di file ini ya. Oke, di mana itu? Kita coba buka ke sebentar. Bukan storage, database ya, file folder database. Cari folder database di Laravel, ada migrations, dan file yang tadi pasti akan ada di situ. Ya, kita coba buka ini filenya. Oke, ini adalah file migration untuk meng-create tabel. Oke, nah di sini secara default ya itu ada meminta atau akan meng-create tabel mahasiswa, ada S-nya, karena ini kan pakai gayanya Inggris ya, bahasa Inggris. Kalau suatu tabel biasanya kalau di internasional itu pakai S di sana, misalnya student ya students, gitu. User ya users, pakai S-nya. Nah, kalau di kita kan tidak ya. Bentuk jamak itu biasanya sama saja ya dengan bentuk tunggalnya, tidak ada perbedaan. Oke, kita hapus S-nya biar nggak membingungkan mahasiswa itu apa ya. Ini adalah nama tabelnya ya, nama tabelnya. Kemudian ini adalah field-nya ya. Jadi ini adalah field-nya, apa saja yang akan kita buat, apa saja yang kita buat ya field-nya. Oke, kita akan coba membuat apa namanya, struktur tabel sederhana untuk menyimpan data mahasiswa ya. Oke, fieldnya apa saja? Yang pertama kita akan mencoba name ya. Jadi ID-nya kita ganti ya. Jadi nama caranya begini. Name ya. Jadi string ini adalah tipe datanya. Name ini adalah nama fieldnya. Kemudian panjangnya misalnya 10 ya. Kemudian kita coba buat untuk nama juga sama, tipenya string. Panjangnya kita buat nama 30 cukup lah ya. Kemudian alamat ya, alamat tipenya apa? Oke, kita mau pakai tipe yang lain, misalnya teks, bisa nggak ya? Teks, oke, nama ya, jadi tanpa apa-apa. Kemudian alamat ya, alamat. Lalu apa tadi, misalnya teks, ini nama, alamat, apa lagi ya, tanggal lahir ya, tanggal lahir itu, atau email dulu, email itu kita bisa pakai teks ya. Email panjangnya adalah 50 misalnya, atau 100 ya, takutnya ada email yang panjang banget. Oke, kemudian tambahkan kita ini string aja. Oke, string, lalu kita tambahkan lagi field lain yang tanggal lahir. Kita tanggal lahir tipenya adalah date.
kemudian NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Kayaknya cukup ya, udah ini aja. NIM, nama, alamat. Timestamp ini kan ini sebagai penanda waktu ya, jadi waktu updating dari si data ini ya. NIM, nama, alamat, email, tanggal lahir. Oke, ya cukuplah ya. Nah, satu lagi, primary key ya. Jadi kita bisa tambahkan primary key, ya. Mana primary-nya? Misalnya nih. Ya. Jadi kalau misalnya ada 2 ya tinggal koma kutip-kutip 2 gitu ya. Oke, jadi ini adalah perintah untuk create tabel. Nah, perintah untuk create tabel sudah kita buat, selanjutnya kita execute tuh tabelnya. Ya, kita execute tabelnya. Jadi dia akan mengexecute seluruh perintah-perintah yang ada di migration di sini. Ya, kita coba ya. Kembali ke terminal PHP artisan migrate. Jadi mengeksekusi perintah yang sudah kita definisikan. Kita enter coba. Mudah-mudahan tidak ada error. Oke. Nah, migration sukses. Untuk ternyata ada beberapa ini ya, beberapa tabel ya di sini yang tercreate bawaan si Laravel. Nah, semuanya sudah, tidak ada error, tidak ada masalah. Kita coba lihat di database-nya ya. Database yang tadi kita buat. Set. Nah, sudah ada tabelnya. Ya, sudah ada tabel-tabel termasuk juga tabel mahasiswa yang tadi kita buat. Ya, dan semuanya sudah tercreate secara otomatis gitu. Jadi udah otomatis lah gitu ya, udah keren lah dia. Oke, kita akan lanjutkan ya. Selanjutnya apa ya? Kita akan coba, tabelnya sudah dibuat. Kita akan coba buat halaman untuk input ya. Jadi dari sini mahasiswa, sebelum kita tampilkan tentu kita harus input datanya dulu ya. Oke, kita akan coba bikin link untuk input. Nanti kita akan melinkkan ke halaman untuk input data mahasiswa ya. Nah, kita akan coba buat view-nya dulu ya. View untuk input. Oke, di mana view saya? Ya, jangan lupa kita lari ke halaman resource view seperti biasa ya. Copy paste terserah dari yang mana gitu ya. Saya dari mahasiswa.blade, kemudian saya paste, kemudian saya rename untuk membuat layout untuk input, misalnya mahasiswa strip atau dash input .blade. Oke. Sudah. Nah, kemudian di sini adalah kita kasih judul input data mahasiswa. Lalu kemudian kita bikin biasanya form inputan ya, pakai form ya. Form metodenya apa, actionnya apa ya, kita sementara kita masukin dulu ya, method, action, ID misalnya. Terus kita bikin, saya mau bikin tabel aja biar rapi ya. Tabel, kemudian TL, NIM, tipe, NIM, tutup tadi. Nah, dengan copy paste saja. Oke. NIM tadi datanya sesuai datanya. NIM, nama, alamat, tanggal lahir, lalu email ya, lalu untuk tombol ya. Oke, kita sekarang baru kita perbaiki, kita update NIM, nama ya. Ini kita biar lebarnya kita bisa atur ini 30%. Ini nama, time-nya jangan lupa. Kemudian alamat
alamat ini ya pakai teks saja lah ya. Kalau mau pakai teks area ya, kalau mau lebih ini coba lah pakai teks area ya. Teks area name teks area. Oke. Nah, kemudian biasanya ada ini ya width sama height-nya ya. Silahkan bisa diatur lah ya. Itu tampilannya saja. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir saya input tipe date saja. Nah, ini nama, alamat, tanggal lahir, ini tgl lahir, lalu email. Email dulu ya. Nah, boleh ya, bolak-balik nggak apa-apa lah ya. Email ini input tipe email ya, namanya adalah email, ID email ya. Kemudian terakhir di sini kita buat tombol, ini kita kosongin aja PHP. Kemudian ini input tipe submit ya, name adalah kirim atau simpan ya, value nya simpan. Oke. Nah, kita sudah buat ininya layoutnya ya. Kemudian dari layout itu kita akan linkkan di mana ya? Kita akan coba buat link di sini ya, di data mahasiswa. Ini kan nanti ceritanya akan menampilkan tabel data mahasiswa ya. Kita buat link ya untuk menuju ke input dulu ya. Nah, isi data mahasiswa kita ganti dengan link ahref atau pakai button ya. Button juga boleh ya. Di sini input data. Oke, kemudian nah ininya kemana? Nah, layout ini kita register dulu ya. Layout ini kita register di sini di rootnya ya. Jadi kita register di rootnya, sama kita buka controller yang mahasiswa ya. Coba kita buka controller yang mahasiswa dulu. Nah, kita buka controllernya mana? Controller saya. Saya tutupin yang sudah tidak pakai ya. Nah, mahasiswa controller. Nah, kita akan membuat fungsi untuk input ya. Input data. Jadi function input, lalu returnnya adalah view ke mahasiswa input. Ini adalah nama blade-nya atau nama layoutnya, mahasiswa strip input ya. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita atur rootnya. Sekarang rootnya, jadi mana di rootnya adalah di oke, rootnya webnya. Nah, kita tambahkan. Nah, slash mahasiswa. Nah, slash mahasiswa itu kita ganti slash mahasiswa input misalnya. Jadi sebenarnya ini bebas saja ya, MHS input atau input mahasiswa gitu kan ya, itu sebenarnya bebas saja gitu kan ya. Misalnya mau FRM atau form mahasiswa boleh juga gitu kan ya. Jadi slash ini sebenarnya bebas gitu kan ya. Misalnya saya pakailah mahasiswa input gitu ya. Kemudian mahasiswa controller. Nah, ini jangan lupa fungsinya adalah kita menggunakan fungsi input sesuai yang ada di mahasiswa controller yang input di sini ya. Oke, kemudian name-nya kita bisa pakai mahasiswa MHS input ya, ini MHS, ini MHS input. Oke, nah kemudian kita bikin linknya tadi, kita kembali ke yang mahasiswa yang umumnya ya, ini button. Nah, kita bikin linknya itu pakai root
MHS input sesuai dengan namanya tadi ya. Jadi ngelinknya ke sana. Oke, kemudian ini kita coba ya, kita coba simpan dulu ya, kemudian kita coba teks. Wah, sudah ada tombolnya di situ, gede banget tombolnya. Apa ya, kita klik. Oh, oke. Karena ini nggak bisa kita jangan pakai button deh, pakai ahref aja ya. Ahref, kemudian ini tetap ini A ya, biar memang fungsinya sebuah link ya. Oke, input data, kalau kita klik, oke, sudah masuk ke dalam halaman input dan ini sudah memunculkan formnya. Nah, sekarang kita baru memproses agar nanti data yang diinputkan ini akan masuk ke dalam database ya. Oke, kita simpan, nanti baru masuk ke dalam database. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba menyusun prosesnya, proses menginput datanya tadi ya. Ke mana dulu ya, kita coba ke rootnya dulu di web ya, kemudian kita tambahkan ya, kita tambahkan satu root lagi ya. Tapi di sini ya jangan pakai get, kita pakainya post ya, untuk menuju kemana, ke mahasiswa misalnya simpan ya, kita menyimpan datanya lah gitu ya. Kemudian nanti di sini fungsinya kita panggil fungsi simpan ya, kita kasih namenya MHS simpan deh ya. Jadi nah, sini ada fungsinya adalah fungsi simpan. Jadi mahasiswa controller kemudian memanggil fungsi simpan. Oke, kita simpan, jangan lupa. Kemudian mahasiswa controllernya kita buat fungsi untuk menyimpan data. Function simpan. Nah, simpan yang penting fungsinya dulu ya. Fungsinya nanti ini kita akan pakai untuk menyimpan ya, menyimpan si form tadi kan ya. Iya, kita parameternya adalah request, kemudian ini ada variabelnya saja request agar bisa menangkap ini ya, menangkap data dari form ya, data dari form yang diinputkan. Kemudian kita buat variabel untuk misalnya menyimpan ya, save ya. Kemudian kita panggil mahasiswa. Nah, ini perintahnya kita tinggal menulis atau mungkin menyimpan. Jadi ini perintah untuk menyimpan, kita nggak perlu memikirkan perintah query untuk insertnya ya, jadi kita cukup list apa yang mau diinsertkan gitu ya, apa yang mau disimpan ke dalam database ya. Untuk itu kita coba lihat dulu di database kita. Saya tadi lupa ingat ya. Oke, ada name, nama, alamat, email, tanggal lahir. Ya, ini akan coba kita inputkan dan kita simpan ya. Name, nama, alamat, dan tanggal lahir. Kita tuliskan di sini name diisikan dengan dollar request kemudian name ya. Ini dari mana? Ini dari si inputan ya, inputan yang formnya itu kan ada name-nya ya. Jadi name-nya ini adalah name ya, itu akan lari ke sini ya. Kemudian nama juga demikian, nama. Ya, ini akan otomatis nanti akan menyimpan ya. Jadi ini akan menyimpan. Jadi cukup seperti ini sudah menyimpan ya. Sederhana sekali. Jadi kita nggak perlu mikirin insert intonya gitu ya. Yang penting mahasiswa yang memanggil si model dari mahasiswa. Oke. Kemudian kita bisa nanti kita bisa redirect ya. Jadi kalau misalnya
kita mau katakanlah misalnya pada saat si save ini berhasil gitu kan ya, nanti akan kemana gitu kan ya, kita bisa redirect ya. Jadi kita memanggil fungsi route untuk meredirect kita akan lari kemana gitu kan ya. Bagaimana caranya? Tinggal perintah return, jadi redirect. Kita akan meredirect kemana? Ke misalnya mahasiswa. Ini berarti akan membuka si root-nya si mahasiswa MHS ya, sorry ya. Lihat di bagian root-nya ya, sebentar, di root-nya dari yang home. Nah ini ya, nama MHS, jadi akan melari ke halaman si mahasiswa ini. Oke, ini kok ada error. Nah, ini kayaknya tambahkan fungsi exist. Jadi kalau ini ada, oh ini belum ada titik komanya. Oke, siap. Nah, kita simpan. Oh, mana error? Oke, sudah benar. Oke, kita coba ya, apakah nanti akan tersimpan ke dalam database atau tidak ya. Kita akan coba mana untuk menginputnya. Kita refresh dulu untuk memastikan. Karena 1, 2, 3, 5, 6 ini belum ada validasi ya. Kalau mau ditambahkan validasi boleh ya. Nah, error post method bisa seperti itu. Oke. Nah, ini satu lagi kita belum benerin ya. Kita belum benerin di formnya. Oke, di formnya mana form saya? Mahasiswa input, di sini form action post. Nah, actionnya ya, actionnya belum kita atur ya. Harusnya kita atur ke mana? Ke root, kita arahkan ke simpan. Jadi MHS simpan. Apakah betul MHS simpan? Kita lihat, pastikan. Ya, betul ya, masuk ke MHS simpan. Jadi dia ngarahnya nanti ke arah untuk ke slash ya, ke mahasiswa simpan ya. Jadi ke arah sini ya. Jadi ke arah mahasiswa simpan ini ya, dengan namanya adalah MHS simpan ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lagi. Sekarang kita coba lagi, atau untuk memastikan kita bisa view source ya. Kemudian kita pastikan di sini bahwa input, nah ini sudah masuk ke dalam slash mahasiswa simpan ya. Nah, kemudian ada satu lagi sebenarnya yang sekalian ya, di setiap inputan di Laravel itu untuk valid untuk keamanan itu ada CSRF ya. Jadi ini nanti untuk mengirimkan kayak token ya, memastikan bahwa yang input itu adalah benar ya. Jadi ada fungsi validasi, nanti kapan-kapan kita jelaskan yang ini ya. Jadi kita tambahkan saja dulu, kemudian kita coba lagi. Kemudian kita masukkan, kita simpan. Oke, siap. Ini ada error. Apakah yang membuat error? Kita lihat. Oke, di mahasiswa controller kita buka ya. Kita buka di mahasiswa controller. Oke, oh ini memanggil fungsi ini, tapi di si atasnya belum di-include-kan. Use app dia ada di models ya. Slash saya kok tiba-tiba dari mengincludekan model dari mahasiswa itu, biar nanti bisa dipanggil di sini ya. Tadi errornya di situ. Kita refresh saja, mudah-mudahan sudah jalan. Oke. Oh, name itu fill label body itu.
kita perlu menambahkan di ini ya, model mahasiswa ya, protected. Jadi apa namanya, field apa saja yang kita bisa isi gitu nih, field labelnya. Jadi yang bisa diisi name, nama, alamat, tanggal lahir, email ya tadi ya. Oke, kita bisa menambahkan juga yang lain. Untuk nama tabelnya, oke, mudah-mudahan bisa jalan ya. Jadi ini field apa saja yang nanti bisa diisi lah intinya gitu kan ya, dari si tabel mahasiswa yang ada di sini ya. Nah, create add updated ini akan otomatis ya, ini akan otomatis ya. Artinya hanya ini yang nanti kita bisa isi ya. Jadi itu sih. Oke, kita coba refresh. Oke, not found. Nah, ini tadi redirectnya salah ya. Redirectnya bukan ke /mhs. Sebentar, kita coba mana redirect dari inputnya, mahasiswa controller. Oh, redirectnya bukan ke MHS ya, redirectnya adalah ke mahasiswa ya. Jadi kita redirect ke mahasiswa untuk menuju ke halaman si mahasiswa tadi ya. Ini hanya salah redirect saja. Oke, kita untuk memastikan bahwa sudah terinput dengan baik, nah kita klik. Nah, ternyata dia sudah terinput dengan baik ya, sesuai dengan yang tadi diinputkan. Nah, selanjutnya kita akan coba buat untuk ini tampilannya ya, tampilan yang ada di sini. Jadi pada saat diklik mahasiswa, nanti tabelnya akan menampilkan di sini ya. Untuk itu kita buka file mahasiswa ya, file mahasiswa. Setelah input data, kita bikin tabel. Kemudian di sini kita buat untuk datanya. Nah, sebelum ke sini kita akan coba membuat fungsi tambahan di controller ya, untuk menampilkan datanya. Jadi view-nya ya. Jadi function untuk kita nanti akan menampilkan view. Ya, akan muncul pada saat link si mahasiswa itu aktif ya. Nah, kita bisa memanfaatkan di sini sih sebenarnya gitu ya. Misalnya data MHS sama dengan mahasiswa _2 all. Nah, ini kita mengambil seluruh data. Jadi kita nggak perlu mikirin select-selectan gitu ya. Kita tinggal mengambil seluruh data. Kemudian di sini kita bisa kirimkan ke ini ya, compact data MHS. Nah, data MHS ini berasal dari sini ya. Kita kirimkan ke view-nya. Jadi dikirimkan ke view, kemudian nanti di view kita tangkap. Kita tangkap di view, view mahasiswa. Nah, ya. Di view mahasiswa kita bisa tangkap dengan saya mana ya? Saya pada error nih keyboardnya. Oke, add for each. Ada for each. Nah, oke. For each. Nah, ini data MHS tadi. Nah, kemudian and for each-nya kita taruhnya di sini. Taruhnya di sini. Oke. Kemudian ini kita pakai nanti kita benerin ya.
Oke, kemudian yang ini adalah item itu kemudian name. Jadi item yang ada di sini ya, ini namanya, kemudian name ya, nama, disesuaikan atau dituliskan ya. Nah, kita simpan dulu. Kita coba apakah sudah muncul datanya. Nah, sudah ya, ajaib ya. Langsung di sini tabelnya sudah muncul sesuai yang di database ya. Kita nggak melakukan perintah selek-selekan gitu kan ya, tapi cukup di sini di mana tadi, di controllernya, controller dari si mahasiswa tadi ya, mahasiswa controller ya, tinggal panggil mahasiswa.2all. Ini menampilkan seluruh data, kemudian masukkan ke dalam data mahasiswa, kemudian kita compact, kemudian ditangkap sama si sini ya, yang ada di sini, yang ada di view-nya, kemudian kita bisa tampilkan. Oke, saya tambahkan satu kolom lagi di sini untuk action ya, untuk kita bisa menampilkan tombol atau link untuk edit dan delete. Oke, link untuk edit dan delete ya. Oke, refresh ya, linknya belum aktif ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk edit dan delete nya ya. Oke, kita untuk yang edit, kita bikin halaman dulu ya, bikin views-nya dulu. Jadi copy aja dari mahasiswa input, karena edit itu kan prinsipnya sama seperti input ya, menampilkan form inputan ya. Hanya nanti datanya kita tampilkan ya. Kita edit dari halaman input ya, kita copy, kemudian kita paste view-nya, paste, kemudian kita rename saja dari mahasiswa edit plate ya. Jadi formnya sama ya, formnya sama, hanya nanti ada beberapa bagian yang kita akan edit, ada juga yang tidak ya. Oke, kemudian rootnya ke MAS edit ya, nanti kita bikin rootnya dulu. Kita edit MAS edit. Oke, nah ini kita biarkan dulu ya. Kemudian tadi ya, yang mahasiswa, data mahasiswa yang ini mahasiswa titik blade-nya itu, untuk edit kita akan mengarah ke halaman tadi slash edit ya. Nah, tapi kita bikin rootnya dulu ya, kita bikin rootnya dulu. Mana web ya, di web jangan lupa. Sekarang rootnya adalah kita pakai get karena hanya menampilkan, kemudian mahasiswa edit ya. Ini adalah nama views-nya ya. Kemudian kita masih tetap pakai controller mahasiswa. Kemudian di sini kita pakai edit ya, edit, kemudian MHS edit kita kasih nama ya, MHS edit. Nah, kemudian jangan lupa di controller ya, di controllernya kita tambahkan di bawahnya function, ini untuk edit, function edit ya. Nah, kemudian return views mahasiswa edit ya. Jadi view-nya kita menggunakan mahasiswa edit ya. Oke, di sininya sudah. Kemudian kembali ke mahasiswa tadi, mahasiswa yang halaman depan ya. Nah, kita linknya kita ganti ke href MHS edit ya. Jadi biar nanti larinya ke halaman edit ya. Kita coba refresh, edit sudah ada linknya, kita klik masuk ke halaman. Oh, masih tulisan masih inputnya. Nah, kita benerin untuk view-nya sekarang ya. Kita benerin mahasiswa edit titik blade-nya, edit titik mahasiswa, edit data mahasiswa. Nah, kemudian metodenya masih post, action-nya nanti kita akan masuk ke
simpan edit ya, jadi simpan editnya gitu ya, untuk menyimpan halaman si editnya itu. Oke, kita akan benerin controllernya dulu. Ini ya, ini ya. Edit itu kita akan menerima atau mengirimkan ya, jadi harus fungsinya kita tambahkan agar dalam proses edit itu nanti kita menerima name ya. Name ini adalah data yang mau diedit gitu kan ya, data yang mau diedit itu berapa atau apa gitu kan ya. Nanti di link yang ada di sana itu juga kita harus tambahkan ya, link yang ada di data mahasiswa. Nah kemudian kita coba editor datanya, kita pakai mahasiswa, sorry, titik 2 file or file ya, mudah-mudahan benar ya, dari name. Jadi ini kayak select data yang ada name-nya, jadi searching name-nya. Kemudian nanti kita kirimkan juga ke si editor ini ya, jadi dikirimkan ke formnya. Jadi edit ini kita kirimkan ke formnya, kemudian nanti di formnya diterima gitu kan ya, si name-nya ini gitu kan ya. Oke, kemudian kita coba ya, yang di editnya itu harusnya sini sudah bisa diterima ya. Coba kita coba ya, value, kita value, kemudian seperti biasa, apakah sudah diterima? Oke. Oh, to view argument. Oke, ya kelewat satu kita. Lewatnya ada di mana? Kita coba lihat. Kita coba cek kembali di ya, data mahasiswa. Oke. Ini kita nggak bisa ngirimin parameter ya, jadi ini menggunakan name dari rootnya ya. Jadi kalau pakai model seperti ini, pokoknya dia nyari yang di rootnya itu name-nya MHS edit ya. Nah kita bisa pakai cara yang lain ya, pakai URL kemudian /mahasiswa edit ya. Nah dari sini ini kita bisa mengirimkan parameter nanti ya, kita bisa mengirimkan parameter slash kemudian pakai tanda titik kalau salah ya, kemudian item name. Jadi slashnya ada. Nah ini adalah parameter. Nah kita coba ya, apakah bisa seperti ini. Tandanya adalah kita kembali ke mahasiswa, kemudian edit. Oke, kita klik. Nah sudah ya, ini ada parameternya. Nah ada parameternya ini. Nah kemudian ke slash mahasiswa edit, apakah oke? Oh iya, ini dia, harusnya ada slash name ya. Jadi ini untuk menandakan bahwa kita menerima parameter ya, jadi kita menerima parameter name ya. Oke, jadi ada slash name nya ini gitu ya, jadi biar menerima parameter. Oke, kita coba refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ditemukan mahasiswa ID. Oke, jangan-jangan di tadi mahasiswa ini apa namanya, model mahasiswanya ya. Oke. Coba model mahasiswanya, mungkin ada yang salah. Bukan. Kayaknya sih di sini primary key-nya ya. Iya di sini. Ini harusnya begini ya. Jadi ini satu variabel yang sebenarnya sudah dari si Laravel-nya itu, jadi nggak boleh diganti dengan yang lain ya. Oke, kita coba ya, apakah salah dim. Oke, masih missing parameter name. Oke, kita cari, mungkin gara-gara di formnya kali ya. Oh ya, ini dulu nih. Nah, ini kita beresin.
ini URL-nya sebenarnya belum kita buka ya. Jadi URL, kemudian mahasiswa simpan edit lah. Oke, ini nanti atau ini kita kosongin dulu, biar nggak mengganggu ya. Oke, kita simpan. Nah, udah nongol di sana. Linknya sudah nongol di sini, sudah melengkapi untuk nama, alamat, tanggal lahir dan email ya. Jadi copy paste aja value dari masing-masing form inputan ya. Paste, kita ganti nama, kemudian juga yang text area kita taruh di sini. Oh sorry, text area nggak usah pakai value, langsung tanggal lahir, email, kita juga bisa pakai value. Oke, saya kira sudah value-nya sudah nongol semua. Selanjutnya di sini untuk action itu kita isi dengan action URL to mahasiswa simpan edit. Ini halaman belum kita buat ya, fungsinya belum kita buat. Nanti dengan mengirimkan parameter, jadi tetap mengirimkan parameter berupa name yang akan diedit. Jadi $edit. Jadi pada saat edit itu name atau primary key-nya ya, primary key-nya itu ikut dikirimkan pada saat post ya. Oke, kita coba programnya, apakah sudah nongol di sana? Iya, ternyata sudah nongol. Ini nama, alamat, tanggal lahirnya juga sudah benar, emailnya juga sudah benar. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk ininya, membuat fungsi untuk menyimpan ini ya, menyimpan hasil editannya ya. Pertama di mahasiswa controller tentunya ya, rootnya dulu ya, di webnya ya. Jadi di rootnya kita tambahkan satu ini lagi ya, satu root lagi, tapi metodenya post karena kita mau edit. Mahasiswa edit, kemudian mengirim simpan edit. Kemudian controllernya nanti di sini boleh ya, misalnya simpan edit ya. Jadi nanti fungsinya kita bikin di mahasiswa controllernya adalah simpan edit ya. Namanya jangan lupa ya, diganti ya. Oke, selanjutnya kita akan lari ke mahasiswa controllernya. Kita akan bikin fungsi untuk simpan edit. Kemudian ini kita akan menerima request dari request itu biar bisa mengambil ini ya, mengambil data dari si inputannya ya. Nah, kemudian oke, kita akan lengkapi. Selanjutnya jangan lupa kirim satu parameter lagi nih. Dari parameter ada dua. Request ini kita ambil dari form, name ini kita ambil dari parameter ya. Jadi pengiriman posting yang kita lakukan tadi pada saat kita setting action ya. Kemudian kita ambil datanya. Jadi sama seperti proses mengambil data edit ya. Find file. Istilahnya kita mengambil memilih ya data yang mana yang mau diedit. Lalu kalau kita mau mengedit data, kemudian kita update data dari form, mudah sekali.
tinggal dengan update, kemudian $request ya, jadi data yang mau diupdate, kemudian all. Nah, jadi kita ngambil, kita mengupdate ya data yang terpilih ini dari request ya, dari si form ini kita update berdasarkan entry dari form ya. Sebenarnya sudah ya, pasti akan sudah keedit. Nah, berikutnya kita bisa membuat apa namanya semacam redirect ya. Jadi seperti ini ya, return redirect kemana, ke mahasiswa ya. Jadi kita return redirect ke si mahasiswa. Nah, oke, kita simpan, kemudian kita coba, kemudian saya refresh dulu. Nah, oke, ini kita langsung simpan, misalnya di sini Budiono kita ubah ya, kemudian biar kita lihat Jakarta Selatan misalnya ya, kita simpan. Oke, nah, nanti harusnya lari ke halaman data mahasiswa. Nah, sudah ya, datanya sudah di Budiono Jakarta Selatan. Nah, editnya sudah jadi ya. Nah, sekarang kita akan coba delete ya, kita akan coba delete. Nah, untuk mencoba delete sebenarnya prinsipnya sama seperti edit ya. Jadi sama seperti edit, pertama kita membuat sebenarnya adalah halaman, dari linknya dulu ya, linknya dari data mahasiswa tentunya, data mahasiswa ya. Data mahasiswa, untuk yang delete kita buat link seperti halnya untuk yang ini ya. Oke. Kemudian mengirimkan juga parameter link. Kita simpan, kemudian kita nanti akan buat page atau proses untuk mahasiswa delete. Kita akan tambahkan di rootnya ya, ditambahkan di rootnya, menambahkan proses untuk delete tadi ya. Metodenya get atau post, kita akan coba paling mudahnya pakai metode get saja ya. Jadi kita bisa pakai metode get. Saya copy dari ini ya, dari ini, kemudian saya ganti dengan mahasiswa delete, mengirimkan parameter link. Kemudian fungsi di controllernya kita tinggal ubah dengan fungsi untuk menghapus nanti ya. Misalnya saya mau menggunakan fungsi hapus ya. Kemudian ini kita ganti aja mahasiswa delete. Nah, kemudian di controllernya kita tambahkan fungsi untuk hapus. Kemudian kita akan menuliskan prosesnya. Bagaimana proses hapus? Ini sama seperti edit ya. Kita ambil datanya dulu. Jadi misalnya data yang mau dihapus ya, dengan kelas mahasiswa dan fungsi find or file ya, dari ning sesuai dengan parameternya. Lalu data itu kita tinggal hapus itu tinggal panggil fungsi delete ya. Lalu kita bisa return atau kita bisa redirect ke mahasiswa. Nah, sesimpel itu ya, sesimpel itu untuk kita bisa menghapus proses menghapus data. Oke, kita coba ya, kita coba hasilnya seperti apa. Baik, saya akan input data dulu ya, biar oke, kita input data, misalnya ini 222, namanya kita simpan. Ini berhasil ya, datanya sudah tersimpan. Kemudian kita hapus ya. Ini kita hapus, delete, sudah hilang ya. Oke, saya kira sudah lengkap ya, entry, edit, delete ya. Nah, untuk mempercantik nanti kita sebenarnya bisa memberikan peringatan atau
semacam notifikasi ya pada saat input atau berhasil, pas ada delete berhasil atau edit berhasil, itu kita bisa tambahkan alert atau peringatan ya. Nanti mungkin di video selanjutnya secara singkat kita sekalian ya belajar menambahkan alert, sekalian menambahkan library dari luar Laravel. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.